Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berjumpa kembali dengan saya Samsudin. Kali ini kita akan berbicara tentang team building pemberdayaan. Bagaimana tentang team building pemberdayaan? Ini merupakan berbagai aktivitas yang digunakan untuk meningkatkan hubungan sosial dengan mengidentifikasi masing-masing untuk individu, yaitu untuk melaksanakan kolaborasi dari berbagai tugas. Team building pada dasarnya adalah membangun sebuah tim dan juga dari titik nol. Tim tersebut berbentuk dan juga berkumpul beberapa orang yang sebelumnya pernah berkumpul untuk membentuk suatu kerjasama. Kemudian di dalam proses team building pemberdayaan ini kita ada dasarnya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pendekatan tim dalam pengorganisasian masyarakat. 3 aspek yang dalam pembangunan organisasi pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama tentang proses pengorganisasian masyarakat merupakan proses yang terjadi secara sadar, tetapi mungkin juga merupakan proses yang tidak disadari oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah masyarakat bisa diartikan sebagai suatu kelompok besar yang mempunyai batas-batas geografis. Bisa pula diartikan sebagai suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dan juga bersedia dalam kelompok yang kecil. Kemudian yang ketiga, berfungsi masyarakat sebagai menarik orang-orang yang inisiatif dan dapat bekerja. Kemudian membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan usaha-usaha atau kampanye untuk mencapai rencana tersebut. Dalam suatu masyarakat, bagaimanapun sederhananya, selalu ada mekanisme untuk berinteraksi dan juga terhadap stimulus. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini merupakan mekanisme yang disebut sebagai mekanisme pemecahan masalah atau sebagai proses pemecahan masalah. Mengembangkan dan juga membina partisipasi masyarakat bukanlah hal pekerjaan yang mudah. Ini merupakan strategi pendekatan tertentu. Kenyataan ini di masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terjadi karena ada beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama adalah partisipasi masyarakat karena paksaan. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat karena ingin imbalan. Kemudian selanjutnya juga masyarakat berharap partisipasi karena identifikasi atau ingin meniru. Sedangkan yang keempat adalah tingkat partisipasi masyarakat dikarenakan ada sebuah kesadaran. Kemudian yang kelima, tingkat partisipasi masyarakat karena tuntutan akan hak asasi dan juga tanggung jawab terhadap sesuatu yang secara khusus mengatur tentang pengorganisasian di dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya tentang inovasi daerah. Bagaimana di dalam inovasi daerah ini ada beberapa hal yang harus dilaksanakan untuk melakukan gerakan inovasi. Beberapa pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi. Yang kedua, peningkatan efektivitas. Kemudian kita berbicara indikator dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat memang proses yang harus dilaksanakan dengan indikator. Indikator ini menunjukkan sebuah keberhasilan untuk mengetahui pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat secara operasional. Maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang
atau komunitas itu berhasil atau tidak. Sebagai upaya dalam keberhasilan ini tentunya ada yang harus dijalankan, yaitu keberhasilan mobilitas, keberhasilan kemampuan untuk komunitas yang relatif kecil, kemudian kemampuan membeli komunitas yang besar, dan juga kemampuan untuk memberi kebebasan relatif dari dominasi keluarga, serta yang ketiga sebagai bagian untuk keseluruhannya untuk evaluasi. Saya kira demikian untuk pertemuan kita kali ini dalam membentuk team building. Dari keseluruhan kita semoga menjadikan bahwa pemberdayaan masyarakat ini menjadi komunitas bersama sebagai kerjasama kolaborasi antar individu dan juga kelompok. Demikian kita akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam jumpa kembali di dalam lain kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.